Ya baik, selamat pagi, selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah dengan moda daring. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk materi kita yang baru di materi sejarah kelas 11 yaitu tentang dampak penjajahan bangsa Barat. Jadi untuk anak-anak Bapak sekalian kelas 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 dan 11.12 tolong simak video pembelajaran kita pada hari ini karena video ini pasti penting buat pembelajaran sejarah ke depannya. Jadi materi kita hari ini ngomongin tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Tahukah kamu bahwa ternyata penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat di Nusantara memiliki dampak yang berarti bagi Nusantara. Dampak itu bagaikan mata uang, yaitu memiliki dua sisi. Artinya, walaupun memang secara umum penjajahan bangsa Barat itu membuat rakyat menderita, tetapi ada dampak lainnya. Artinya ada hal-hal positif dari penjajahan yang masih bisa kita rasakan dan berdampak baik bagi perkembangan negara kita. Apa saja dampak-dampak penjajahan bangsa Barat di Nusantara dalam berbagai bidang? Mari kita simak video pembelajaran kita hari ini. Ya baik, sebelum Bapak melanjutkan pembahasan tentang dampak penjajahan, anak-anak sekalian dalam video pembelajaran kali ini, selain menyimak materi, Bapak akan membawa kalian untuk melakukan 3 hal. Jadi walaupun memang pembelajarannya secara daring melalui video YouTube, tapi tetap kalian akan melakukan 3 hal. Jadi tolong simak video hari ini, video kali ini untuk mengetahui 3 hal yang harus kalian lakukan pada pembelajaran pada hari ini. Nah, dampak penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Apa saja dampaknya dan bagaimana materinya? Yuk kita simak videonya satu persatu. Nah, sebelum Bapak lanjutin, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah melakukan presensi atau absensi dan melakukan asesmen awal. Nah, anak-anak Bapak sekalian bisa men-scan QR code di layar atau bisa mengklik link yang ada di layar juga, atau mungkin untuk mempermudah Bapak akan tampilkan linknya pada deskripsi video YouTube pada hari ini. Kita lanjut ya. Nah, pendahuluan. Jadi setelah VOC bubar, sistem pemerintahan dirombak total. Artinya sistem pemerintahan diubah, terutama ketika masa Gubernur Jenderal Daendels dan Raffles. Nah, nanti perubahannya itu adalah sistem pemerintahan bersifat dualistis. Artinya pemerintahan itu ada double, ada 2. Ada pemerintahan yang dari pribumi, ada juga pemerintahan dari Eropa. Nah, walaupun memang pemerintahan yang pribumi ini tunduk pasti pada Eropa. Nah, kondisi rakyat karena penjajahan pastinya kita ketahui bersama sangat memprihatinkan karena penindasan-penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Penindasan tersebut akhirnya memicu berbagai macam bentuk perlawanan dan pergerakan kebangsaan. Yang tadi seperti Bapak bilang di awal video, artinya penjajahan memiliki dampak 2 sisi sebagai mata uang. Yaitu di satu sisi itu negatif, yaitu merusak dan merugikan, tapi di sisi lain secara tidak sengaja atau positifnya dari penjajahan ini melahirkan nasionalisme, artinya melahirkan rasa cinta tanah air. Mereka bersatu untuk mencapai kemerdekaan. Next, dampak politik. Nah, pemerintah kolonial Belanda pasti melakukan berbagai macam cara agar tetap langgeng berkuasa di Nusantara. Apa saja sih cara-cara yang dilakukan para penjajah ini? Ada 3 cara. Cara yang pertama adalah politik adu domba atau divide et impera, yaitu menjalankan politik adu domba dengan cara memecah belah antar kerajaan atau bangsawan lokal. Yang kemarin kita sudah bahas di perlawanan-perlawanan rakyat, khususnya di rakyat Banten ketika Sultan Ageng Tirtayasa membagi pemerintahan menjadi 2, ada urusan dalam negeri dan urusan luar negeri. Disinilah VOC masuk ke dalamnya, mendekati Sultan Haji dan kayak adu domba, ngompor-ngomporin bahwa katanya nanti
Yang menjadi Raja Banten selanjutnya adalah bukan Sultan Haji, tetapi Pangeran Arya Purbaya yang akhirnya membuat Sultan Haji panas dan akhirnya mereka bersekutu, VOC dan Sultan Haji bersekutu untuk melawan Sultan Ageng Tirtayasa. Itu salah satu contoh dari politik adu domba memecah belah. Cara yang kedua adalah dengan cara tipu muslihat. Ternyata memang Belanda ini melakukan berbagai macam cara-cara licik agar bisa mengalahkan rakyat pribumi. Cara liciknya itu yaitu ada contoh-contohnya dua. Pertama, ketika kita lihat di perlawanan rakyat Ternate, karena memang rakyat Ternate dirasa sangat kuat, akhirnya nanti Belanda menggunakan cara lainnya, yaitu dengan cara tipu muslihat. Si Sultan Hairun diajak pura-pura berunding, walaupun pada akhirnya di tempat perundingan bukan berunding, akhirnya bukan damai, tetapi malah dibunuh. Begitu juga ketika di perlawanan rakyat Diponegoro. Ketika Diponegoro dipura-pura diajak untuk berunding, padahal pas ketika akhirnya nanti Diponegoro sampai di tempat perundingan, malah Diponegoro ditangkap. Nah, cara yang ketiga adalah dengan intervensi. Ternyata memang Belanda ini suka ikut campur dalam proses pergantian kekuasaan. Jadi memang Belanda ini suka ikut campur dalam beberapa hal. Contohnya ketika pergantian raja. Di sini Belanda pasti ikut campur dalamnya. Ikut campurnya bisa memilih raja selanjutnya. Kan padahal harusnya nggak kayak gitu. Kalau memang kerajaan ya harusnya internal kerajaan sendirilah yang memilih raja selanjutnya, bukan Belanda. Nah, struktur feodal kerajaan juga diubah menjadi birokrasi kolonial yang lebih modern. Ketika di era Dendels, nanti Pulau Jawa sebagai basis pemerintahan yang paling utama di Nusantara dibagi menjadi 9 prefektur atau mungkin lebih dikenal sebagai provinsi dan 30 regenskap atau yang dikenal sebagai kabupaten. Nah, pemimpin provinsi ini atau prefektur ini dipimpin oleh seorang prefek. Nah, prefek ini pasti orang Eropa. Selanjutnya ketika era Raffles. Era Raffles juga melanjutkan reformasi yang dilakukan oleh Dendels dan menghapus ikatan feodal. Bahkan kalau di era Dendels itu ada 9 prefek, di era Raffles Jawa dibagi menjadi 16 karasidenan. Tujuannya adalah mengganti sistem tradisional Jawa yang patrimonial menjadi sistem pemerintahan modern dan rasional. Nah, di sini juga akhirnya membuat para penguasa pribumi seperti raja dan bupati akhirnya kehilangan kedaulatannya. Kenapa? Karena memang pemerintahan sudah dipegang oleh orang-orang Eropa yang membuat pemerintahan lokal seperti yang dipegang oleh raja dan bupati, mereka sudah kehilangan kekuasaan. Nah, para bupati hingga camat atau para priai ini akhirnya statusnya diubah. Yang awalnya memang mereka berdiri sendiri, akhirnya mereka menjadi pegawai negeri atau Binnenlandbestuur yang digaji oleh pemerintah kolonial. Nah, mereka ini nanti ditempatkan di bawah pengawasan penjabat Eropa. Belanda juga melakukan politik pasifikasi atau politik penaklukan wilayah di Aceh, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sekitar tahun 1905, seluruh wilayah Hindia Belanda berhasil dipersatukan di bawah kekuasaan Belanda. Penyatuan ini dikenal sebagai Pax Nederlandica. Jadi memang ini adalah upaya Pax Nederlandica itu adalah upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk menyatukan wilayah-wilayah Hindia Belanda dengan dua cara, yaitu dengan perang ataupun dengan cara perjanjian. Nah, Pax Nederlandica itu atau wilayah Hindia Belanda itulah yang menjadi cikal bakal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu dampak politiknya. Selanjutnya ke dampak ekonomi. Dampak ekonomi yang dirasakan oleh rakyat pribumi pasti ada. Yang kita ketahui bersama yang namanya penjajah atau Belanda itu datang ke Nusantara pasti ingin untung secara ekonomi. Artinya mereka melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang menguntungkan secara ekonomi. Kebijakan pertama yang dilakukan adalah kerja prodi. Ketika nanti di zaman Dendels, kita dipaksa untuk membangun jalan sepanjang 1000 km yang terbentang dari Anyer, Banten sampai Panarukan, Jawa Timur. Ternyata dampaknya sangat luar biasa.
yaitu memakan ribuan nyawa manusia yang bisa meninggal dikarenakan kerja Rodi ini. Walaupun memang ada dampak negatifnya, ternyata ada dampak positif dari pembangunan jalan raya ini. Artinya dengan adanya pembangunan jalan raya, selain memakan korban jiwa, dampak lainnya adalah jadinya jalan lebih baik. Jadi akses transportasi lebih mudah karena ada jalan-jalan raya yang dibangun oleh Belanda. Kebijakan kedua yaitu ada tanam paksa yang dicetuskan oleh Gubernur Van den Bosch. Memang kita ketahui bersama kondisinya memang Belanda kan perlu uang banget nih. Salah satu caranya agar uang kasnya bisa terpenuhi kembali, karena memang kan uang kas mereka lagi kosong gara-gara perang-perang yang besar yang menghabiskan banyak dana. Nah, caranya agar uang kasnya ini terpenuhi lagi adalah dengan melakukan kultur stelsel atau tanam paksa, yaitu rakyat pribumi disuruh nanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional seperti kopi, tebu, nila, dan sebagainya. Nah, itu dampak negatifnya pasti kita menderita karena memang kita terus dipaksa menanam tanaman ekspor. Tapi dampak positifnya pun ada. Kita jadi kenal tanaman-tanaman ekspor yang laku di pasaran internasional karena memang tanaman-tanaman ini dibawa oleh Belanda benar-benar baru kita kenal. Jadi kita memang baru mengenalnya ya ketika tanam paksa ini. Yang ketiga adalah ketika ada eksploitasi buruh, khususnya ketika di tahun 1870-an, yaitu politik pintu terbuka. Akhirnya nanti swasta yang mengelola tanah jajahan. Di perkebunan swasta, buruh-buruh diikat dengan kuli ordinasi. Artinya para kuli-kuli ini terikat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh para pengusaha-pengusaha swasta ini. Nah, di sana juga ada yang namanya onali sanksi atau hukuman berat bagi yang melanggar kontrak atau bagi yang kabur. Karena memang ketika zaman politik pintu terbuka atau sistem ekonomi liberal atau sistem usaha swasta ini, para kuli-kuli yang bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda ini mereka sangat menderita, bahkan hidupnya sampai kurus kering, dan ketika dikerja sampai pernah dicambuk-cambuk ketika memang ada catatan sejarah mencatat ketika kuli-kuli agar kerjanya semangat dicambuk ketika itu kuli-kulinya yang ada di wilayah Deli, Sumatera Utara. Selanjutnya adalah perubahan kepemilikan tanah. Jadi tanah-tanah berubah kepemilikannya yang awalnya milik pribumi menjadi tanah milik pemerintah kolonial. Ketika masa Raffles kita juga mengenal yang namanya sistem sewa tanah. Artinya pemerintah kolonial menyewakan tanah kepada rakyat. Nah, rakyat ini harus membayar pajak tanah atau yang disebut dengan land rent. Kita juga mengenal sistem ekonomi uang. Dulu kan kalau kita untuk melakukan transaksi kita mengenal sistem barter. Artinya tukar menukar dengan barang yang harganya setara. Nah, dengan adanya penjajahan kita mengenal yang namanya ekonomi uang. Artinya perlahan kita kenal dengan sistem ekonomi komersial dan kita menggunakan uang sebagai alat tukar menukar. Lalu ketika sistem ekonomi liberal pada 1870, pemerintah Belanda memberi peluang kepada modal swasta asing untuk masuk ke Hindia Belanda. Diterbitkanlah Undang-Undang Agraria tahun 1870. Yang inti dari undang-undangnya adalah bahwa pihak swasta bisa melakukan penyewaan tanah di Nusantara selama kurang lebih 75 tahun. Dampak ekonomi selanjutnya adalah dalam perbankan. Nah, di perbankan di zaman Belanda mereka membuat bank yang namanya adalah The Javas Bank yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tanggal 24 Januari 1828. Di bidang transportasi juga ada dampak positifnya karena memang ada pengangkutan tanaman-tanaman ekspor tadi di zaman sistem tanam paksa dan di zaman politik ekonomi liberal. Akhirnya diperlukanlah berbagai macam sarana dan prasarana untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dari desa ke kota, dari tempat pertanian ke pelabuhan. Akhirnya nanti dibangunlah jaringan rel kereta api di Jawa dan Sumatera seperti di Lampung, Palembang, Sumatera Barat, dan Aceh. Lalu juga akhirnya kan tanaman-tanaman tersebut kan akhirnya dikirim ke negara-negara Eropa atau negara-negara lainnya. Maka
dibangunlah pelabuhan-pelabuhan modern. Dalam bidang komunikasi pun juga nanti dibangun kantor pos pertama di Batavia pada tahun 1746, dan di tahun 1855 kita sudah mengenal pelayanan telegraf. Di bidang industri, didirikannya pabrik-pabrik pengolahan hasil kebun seperti pabrik gula, pabrik teh, pabrik rokok, karet, dan lain sebagainya. Dampak sosial. Pemerintah kolonial secara tegas menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Artinya di sini Belanda membagi-bagi masyarakat menjadi 3 golongan. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah pastinya golongan orang Eropa. Golongan yang kedua adalah golongan orang Timur Asing, biasanya orang Cina, orang Arab, dan orang India. Dan golongan yang paling bawah, yang paling menderita adalah golongan ketiga, yaitu kita, kaum pribumi. Kaum pribumi juga sering mendapat sebutan inlander, atau sebuah ungkapan kasar rendahan yang disamakan dengan bodoh. Begitu, jadi memang ketika zaman penjajahan ada pembagian-pembagian masyarakat, ada diskriminasi di masyarakat. Masyarakat digolongkan menjadi 3. Yang tadi seperti Bapak bilang, ada orang Eropa, ada orang Timur Asing, dan orang pribumi. Bahkan kita pribumi, kita sering diolok-olok oleh orang Belanda, kita dikatain sebagai inlander, yang artinya itu kasar sekali, bisa dibilang bodoh ataupun memang mental-mental budak. Seperti itu. Selanjutnya dampak sosialnya itu adanya pergeseran budaya. Hak-hak istimewa para penguasa pribumi digeser dan dihapus. Nilai-nilai luhur seperti gotong royong dan kesantunan mulai bergeser. Digeserkan oleh budaya-budaya asing yang mulai merusak budaya ketimuran kita seperti minum-minuman keras dan pergaulan bebas atau nari-menari. Lalu di urbanisasi dan mobilitas sosial. Di sini juga akhirnya terjadilah urbanisasi. Urbanisasi itu kan artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kenapa sih akhirnya banyak warga-warga pribumi yang berpindah dari desa ke kota? Penyebabnya karena memang pertama, lahan-lahan pertanian di desa beralih fungsi menjadi perkebunan. Yang kedua adalah biasanya karena kenapa terjadi urbanisasi? Karena para pemuda teh takut atau syun disuruh kerja paksa, maka dari itu mereka kabur ke kota. Dan akhirnya dari hal tersebut muncullah kota-kota baru seperti ada Bandung, Malang, Sukabumi, dan Surabaya. Selanjutnya adalah dampak di ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern dan transportasi seperti kereta api dan kapal uap, serta dalam komunikasi dikenal telegraf dan radio. Dampak iptek selanjutnya adalah Raffles juga mempelopori penelitian budaya lewat bukunya yang berjudul The History of Java. Dampak kesehatan pasti kita rasakan. Jadi memang awalnya pelayanan kesehatan itu sangat diskriminatif, artinya memang kesehatan yang dilayani awalnya hanya untuk orang-orang Eropa. Setelah politik etis tahun 1901, fokusnya berubah. Akhirnya nanti kesehatan mulai dirasakan oleh orang-orang Nusantara atau orang-orang pribumi, karena memang fokusnya adalah untuk memberantas wabah penyakit yang pada saat itu sedang merebak di Nusantara, yaitu wabah penyakit malaria, pes, dan kolera. Jadi nanti didirikanlah yang namanya Stovia atau School of Opleiding van Indisch Artsen atau sekolah dokter Jawa. Artinya di sini rakyat pribumi sudah mulai mengenyam pendidikan kedokteran, karena memang mungkin sebenarnya kenapa sih didirikan Stovia? Karena memang Belanda kayak nggak mau gitu nangani penyakit orang-orang pribumi, maka dibentuklah sekolah dokter Jawa ini sebenarnya. Nah, akhirnya nanti dari Stovia ini melahirkan profesi baru, yaitu dokter Jawa atau yang disebut dengan mantri kesehatan. Dampak di bidang pendidikan. Nah, ternyata penjajahan bangsa Barat di Nusantara atau penjajahan Belanda mendapatkan kritik dari tokoh-tokoh Belanda. Artinya penjajahan Belanda dikritik oleh orang-orang Belanda itu sendiri, yang melihat orang-orang Belanda melihat bahwa di Nusantara, di tanah jajahan, rakyatnya
Rita. Akhirnya nanti ada salah satu tokoh pengkritik yang bernama Van Deventer yang menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Hutang Kehormatan atau N.R. Schuld pada tahun 1899. Dari kritik ini akhirnya mendorong adanya politik ethics, yaitu politik balas budi. Artinya di sini Belanda harus melakukan balas budi karena memang Indonesia sudah memberikan yang terbaik bagi Belanda, seharusnya Belanda juga timbal balik lah memberikan yang terbaik juga bagi Nusantara. Nah, program politik etis ini dikenal sebagai Trias van Deventer atau 3P yang kalau Bapak bilang, yaitu ada pengairan, pendidikan, dan perpindahan penduduk, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Di bidang pendidikan lainnya, surat-surat dari Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abdenon juga di Belanda turut memberi inspirasi bagi kaum politik etis saat itu. Selanjutnya, dampak pendidikan. Jadi dari politik etis salah satunya adalah pendidikan. Akhirnya Belanda mendirikan berbagai macam sekolah bagi orang-orang pribumi. Walaupun memang sebenarnya tujuan utama didirikan sekolah-sekolah ini sebenarnya bukan ingin mencerdaskan anak bangsa banget. Tapi tujuan utama dari pendidikan kolonial adalah untuk menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan untuk pemerintah dan swasta Belanda. Jadi memang tujuan awalnya bukan untuk menjadikan manusia yang cerdas, tapi anak-anak Indonesia yang dididik belajar untuk dijadikan pegawainya Belanda. Akhirnya nanti Belanda mendirikan berbagai macam jenis sekolah. Ada Quaken School atau sekolah guru, ada ELS, Europe's Largest School, ada HIS, Holland Indie School atau sekolah dasar pribumi, ada MULO, Setara SMP, dan AMS, Setara SMA, ada juga Osvia ini sekolah calon pegawai pribumi, dan Stovia tadi sekolah dokter Jawa. Pendidikan pun walaupun memang dibangun sekolah-sekolah tetap diskriminatif, artinya ada pembedaan pendidikan. Bahkan ada dua jenis katanya. Ada pendidikan sekolah kelas 1, ada pendidikan sekolah kelas 2. Yang disebut sebagai pendidikan sekolah kelas 1 itu adalah sekolah yang didirikan untuk anak-anak golongan atas atau calon pegawai atau mungkin para bangsawan-bangsawan juga yang bisa di sekolah kelas 1. Nah, sekolah kelas 2 untuk rakyat pada umumnya atau ongkoloro itu di kelas 2 yang biasa-biasa aja. Selanjutnya, dampak pendidikan. Ternyata pendidikan alat barat ini justru menjadi bumerang bagi Belanda. Awalnya memang niatnya untuk mencari para pegawai, ternyata pendidikan ini malah menjadi bumerang, artinya menyerang balik bagi Belanda. Dari pendidikan ini akhirnya muncullah kaum terpelajar, khususnya kaum terpelajar yang belajar di Stovia atau sekolah kedokteran Jawa. Mereka sekolah di kedokteran, akhirnya mereka belajar, baca buku, akhirnya melahirkan kaum elit baru. Karena pendidikan, akhirnya mereka tersadarkan bahwa akan pentingnya pendidikan dan modernisasi. Jadi karena sekolah itu akhirnya mereka sadar bahwa mereka selama ini dijajah, mereka perlu ke arah modern dan perlu merdeka nanti pada akhirnya. Nah, dampak pendidikan selanjutnya adalah muncul pers publik. Akhirnya nanti kaum terpelajar ini mulai menerbitkan surat kabar. Contohnya ada Pewarta Priai, Bintang Hindia, dan segala macamnya. Nah, dari pers-pers ini, dari koran-koran ini ternyata membawa ide-ide pencerahan. Akhirnya dari pendidikan dan pers ini membangkitkan kesadaran akan persamaan dan kemerdekaan. Hingga akhirnya muncullah organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, dan Indis Party yang berpuncak pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda inilah menjadi simbol persatuan bangsa. Jadi gitu dampak pendidikan. Akhirnya mereka tersadarkan, tercerahkan, mereka belajar. Dari belajar itu nanti mereka juga mendirikan pers-pers, koran-koran. Dari koran-koran itu akhirnya juga mereka menuangkan ide-idenya, ide-ide mereka dibaca oleh orang lain. Akhirnya orang-orang yang membaca bacaannya juga akhirnya tersadarkan dan muncullah rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air dan keinginan mereka untuk lepas dari penjajahan bangsa barat. Nah, selanjutnya ada
tugas, yaitu tugas lembar kerja murid. Silakan anak-anak sekalian bisa men-scan QR code yang ada di layar atau bisa mengklik link yang ada di layar. Lebih lengkapnya bisa dicek deskripsi YouTube. Jadi tugas LKM ini silakan dikerjakan. Ada 5 soal esai dan 5 soal ini jawabannya ada di bahan ajar. Pokoknya di link itu sudah ada LKM-nya, sudah ada bahan ajarnya, sudah ada PPT-nya. Jadi kalian silahkan berliterasi, cari jawabannya pada bahan ajar yang sudah Bapak sediakan. Begitu. Kerjakan di folio bergaris, dikumpulkan minggu depan di pertemuan ketika di sekolah bersama dengan LKM Pergerakan Nasional. Dari pembelajaran kita pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata memang kita ketahui bersama bahwa penjajahan membawa penderitaan besar bagi rakyat. Walaupun membawa penderitaan, tetapi ada dampak positif lain yang kita rasakan. Dari penjajahan kita juga dikenalkan sistem birokrasi, ekonomi, dan pendidikan modern. Dari penjajahan juga muncullah yang namanya politik etis yang tadi 3P, pendidikan, pengairan, dan perpindahan penduduk. Khususnya di pendidikan yang menjadi titik awal munculnya kaum intelektual pribumi. Nah, kaum intelektual ini atau kaum terpelajar, kaum yang cerdas ini, yang terdidik ini yang akhirnya mempelopori lahirnya semangat nasionalisme dan perjuangan kemerdekaan. Bayangin kalau anak Belanda tidak memberikan pendidikan bagi kita. Mungkin kita belum tersadarkan, belum tercerahkan, mungkin kita masih dijajah hingga saat ini. Lalu dari sejarah koloni juga menjadi pelajaran berharga. Kenapa? Karena bahwa penderitaan dapat melahirkan kesadaran dan persatuan bangsa. Lalu apa refleksi kita pada hari ini? Apa yang kita bisa pelajari dari masa kolonial? Yang pertama adalah bahwa penindasan itu menumbuhkan perlawanan. Yang kedua adalah pendidikan menjadi senjata untuk membebaskan diri dari kebodohan dan penjajahan. Dan yang ketiga, sejarah kolonial mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah memperjuangkan kedaulatan bangsa. Nah, hal yang ketiga adalah asesmen sumatif yang harus kalian kerjakan di kolom komentar video YouTube ini dengan cara tulis nama, kelas, dan jawaban kalian. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaan mudah. Silakan tuliskan jawaban kalian dari pertanyaan. Jelaskan secara mendalam bagaimana kolonialisme dan imperialisme memberikan dampak yang bersifat dua sisi mata uang. Artinya kenapa sih penjajahan itu memiliki dampak dua sisi, positif dan negatif? Coba dijelaskan oleh kalian. Bagaimana dampak penjajahan dari sisi negatif dan bagaimana dampak penjajahan dari sisi positif. Silakan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar YouTube ini dengan tulis nama, kelas, dan jawaban kalian apa. Itu yang ketiga, asesmen sumatif. Jadi begitu. Ya, kita sampai di akhir slide. Terima kasih. Nah, begitulah penjelasan Bapak tentang dampak penjajahan bangsa Barat di Nusantara. Semoga kalian paham ya. Kalau memang nggak paham, silakan kalian bisa ditonton lagi videonya atau baca-baca materinya. Jadi, sudah tahu kan ya 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah presensi dan asesmen awal. Yang kedua adalah mengerjakan lembar kerja murid. Linknya ada di video tadi atau di deskripsi. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif, yaitu tuliskan jawaban kalian di kolom komentar video YouTube ini. Jangan lupa tulis nama, kelas, serta jawabannya. Begitu. Itu saja dari Bapak. Semoga materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa di kelas sejarah minggu depan.